Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Masih bersama saya Riko. Kali ini saya tidak sendiri tentunya. Narasumber saya ada dua. Sudah ada di hadapan saya sekarang. Yang pertama ada Pak Muat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Dan yang kedua adalah ada Ustadz Ahyar. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman, untuk podcast kita hari ini sebagai konteksnya adalah Pak Muat merupakan Ketua DKM dari PT SRI atau Surya Raya Raberindo Industri ya Ustadz ya, di Cilengsi Bogor. Nah Ustadz Ahyar adalah salah satu Ustadz dari mitra travel kita di Umroh Amalia Astra seperti itu. Nah kali ini kita akan ngobrol tentang umroh custom atau umroh rombongan yang sedang berjalan ya Pak ya di SRI. Nah nanti kita akan ngobrolin banyak di situ biar bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang ada di perusahaan grup Astra. Namun sebelum itu saya ke Pak Muat dulu ya Pak. Siap. Berapa lama di SRI Pak sekarang Pak? Tahun keberapa ini? Hitungannya kalau tahun itu berarti udah 20 tahun kemarin, 27-an kali ya. 27 tahun Pak. Mungkin lebih. Kan saya masuk tahun 1997. Tahun 97 udah masuk ya, di SRI. ya. Itu kayaknya masih unyu-unyu kali ya Pak, baru lulus sekolah mungkin ya. Nah itu karena dari pihak perusahaan itu datang ke sekolah. Kita dites di sekolah. Bapak asli Cilengsi situ awalnya Pak? Enggak, saya aslinya Cirebon. Oh Cirebon. Cirebon. Jadi dari pihak perusahaan datang ke sekolah, ngetes kita. Kemudian kalau nggak salah sekitar 30-an lah dari kalau dulu STM ya. STM Negeri 1 Cirebon dulu. Ya. Sekarang kan SMK ya. SMK Negeri 1 Cirebon. Jadi yang dites itu sekitar 125 kalau nggak salah. Lolos sekitar 35 anak dari STM itu. Jadi pada sekitar tahun 97 perusahaan yang datang ke sekolah. Betul. Gitu ya Pak. Karena pas pada saat itu tidak hanya dari Cirebon sebetulnya. Dari Pati kalau nggak salah, dari Jogja juga ada. Jadi pas kita masuk ya teman-teman dari Pati, dari Jogja itu bareng ke PT SRI. Jadi tesnya tes di sekolah gitu kan. Tesnya di sekolah, terus akhirnya keterima masuk ke SRI. Betul. Ya Pak. Divisi gimana Pak? Dulu awal-awal langsung bagian apa? Kalau awal saya masuk di produksi. Sampai sekarang? Atau pindah-pindah? Udah di engineering kayak. Terus ketemu dengan aktivitas keagamaan yang ada di SRI, di DKM. Nah, gimana ini ceritanya. Jadi kalau saya masuk tahun 97, saya baru berhubungan dengan DKM itu sekitar tahun 2010. 2010, oke. Jadi kalau dulu kan kalau di produksi itu kan masih sibuk lah, kita kerja itu harus tepat jam 7, jam 4 ya harus kerja terus itu kan, produksi kan. Itu pas pindah di bagian R&D kalau nggak salah waktu itu. Kalau di Mushola Al Hikmah itu setiap ada kegiatan, contoh kegiatan hitanan massal, kegiatan Gemah Rahmah lah namanya seperti itu panitia atau ketua panitia itu dari luar pengurus. Oke. Jadi pada saat tahun 2010 saya ditawarkan jadi ketua panitia hitanan massal. Saya bilang, lah kan banyak pengurus, kenapa nawarin saya gitu kan. Ya waktu itu saya belum aktif sih. Terus alhamdulillah saya jadi ketua dan berjalan dengan lancar acara hitanan massal. Tahun 2012 baru waktu itu Pak Ade ketua DKM. Oke. Pak Ade datang, pembuat minta tolong ntar jadi pengurus ya, sebagai apa? Sekretaris. Tapi waktu menyampaikan itu bukan ajakan, bukan minta. Langsung tapi mandat. udah ada di strukturnya, nama saya di situ. Pak Ade ini maksudnya nawarin atau gimana? Ya udah sekretaris. Alhamdulillah, jadi saya terima waktu itu 2012 ya. Sampai 2022 tuh sekretaris tuh. 10 tahun tuh Pak. Berarti hampir 10 tahun ya. Jadi sekretaris tuh. Nah Pak Ade pensiun, kemudian tahun 2022 ada pemilihan dan teman-teman mempercayakan saya sebagai ketua KM sampai 2027 berarti insya Allah. Nyambung lagi rencananya Pak itu? Nggak tahu. Teman-teman kan karena 5 tahun kan 2012 sampai 2027. Berarti mulainya dari 2012-an ya Pak. Iya, aktif sebagai sekretaris dan nyambung jadi ketua, alhamdulillah gitu ya Pak. Jadi nyambung lagi nih 2010 kalau nggak salah ya, awal kita ada Astra Agama Islami kalau nggak salah. Yang CCA pertama itu yang sering saya ceritakan teman-teman.
Itu alhamdulillah nggak tahu, ya bukan kebetulan sih, kita memang usaha tapi juara 1 kan waktu itu. Dari Musala Al-Hikmah PT SRI waktu itu CCA masih, saya pikir karena dulu kan mungkin nggak ada kisi-kisi dan sebagainya, masih murni gitu kan. Kita CCA juara 1 dan baru terakhir kemarin tahun 2025 ya, baru dapat lagi CCA tuh juara 3 kalau nggak salah. Masuk 3 besar lagi ya Pak, dapat juara lagi ya. Setelah sekian tahun. Alhamdulillah. Oke. Pak Muhammad, di situ dulu latar belakangnya. Siap. Nanti kita sambung. Sekarang saya ke Ustadz Tahyar nih. Ustadz, kan Amalia Astra bersama Lantabur Utama Wisata gitu. Betul. Ya kan, alhamdulillah sekarang mungkin udah tahun ke berapa ya? 3 atau 5 gitu ya, untuk kerjasama umroh gitu ya untuk karyawan Grup Astra. Nah, Ustadz sendiri mungkin sekilas ya Ustadz ya, gimana bisa sekarang ada di Lantama itu? Memang dari luar ke situ atau gimana Ustadz awalnya Ustadz? Baik, mungkin izin memperkenalkan dulu bahwa travel Amalia Astra yang bekerja sama dengan Lantama Wisata ini, Lantabur Utama Wisata ini adalah travel amal usaha milik Pondok Pesantren di Cisarua, Islamic Center Wadi Mubarak di Cisarua. Jadi kita punya pondok pesantren dari usia dini sampai perguruan tinggi. Usia dini kita sudah lebih dari 200 cabang se-Indonesia. Ya, kita ada franchise usia dini. Itu targetnya 3 juz sebelum masuk SD, Pak. Bahkan di pusat kita, di TAUD pusat kita ada yang sampai 7 juz sebelum masuk SD. Jadi sebelum masuk SD, anak-anaknya udah hafal 7 juz dengan bacaan yang benar. Bahkan dia bisa mengkoreksi bacaan orang tuanya. Gitu. Nah, ini salah satu produk kita usia dini yang lebih banyak usia dini kita. Kita ada SMP, ada SD, IT, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, biaya operasional pondok pesantren kita yang lumayan besar ini salah satunya disupport oleh amal usaha milik pondok. Jadi travel kita ini keuntungannya itu mi'ah fil mi'ah 100% itu untuk operasional pondok kita. Jadi kita merasa kita punya sama visi yang sama Amalia Astra dan juga Lantabur Utama Wisata. Jadi ini mungkin jodohnya di sana. Jodoh di sana, jadi kita bekerja sama. Kalau saya pribadi, saya alumni dari Wadi Mubarak. Alumni Wadi Mubarak. Dulu pernah makan tidur ngafal gratis di sana karena dulu kita gratis semua di sana, sampai hari ini program tahfidz kita gratis ya. Kemudian saya berkesempatan tinggal di Madinah. Di Madinah hampir 7 tahun di Madinah sambil kuliah, sambil bantu travel ini juga belakang layarnya. Kemudian setelah balik dari Arab Saudi, dari Madinah, karena ngerasa mungkin panggilan mungkin ya. Ada perasaan dulu pernah sekolah, pernah belajar di sana. Kita pulang untuk giliran kita sekarang yang nyarikan nyarikan pemasukan untuk pondok kita gitu. Gantian. Kalau dulu kita dapat pendidikan gratis, sekarang kita bagaimana caranya kita ada usaha untuk mensupport adik-adik kita yang lagi menghafal Al-Quran. Mungkin seperti itu keterlibatan saya di Lantama Wisata. Dan sampai sekarang ya, dari sekitar 2022. Oke. Nah, saya mau coba sambungin ya Ustadz dengan Pak Muad gitu ya kan, mungkin sekitar akhir tahun 2024 kemarin Pak ya, kita ngobrol bareng Ustadz, Pak Muad gitu ya di PT SRI. Kita ngobrol tentang umroh custom atau umroh rombongan ya Pak ya. Nah, saya mau ke Pak Muad dulu nih. Pak Muad, gimana program ini yang ada di DKM awalnya lah gitu, gimana Pak? Jadi mungkin historinya begini. Kalau di DKM itu, di DKM Al-Hikmah PT SRI, sebenarnya kita kan ada program tabungan kurban. Awalnya. Oke. Tabungan kurban itu tujuannya untuk memfasilitasi teman-teman yang pada saat mau berkurban pada hari H itu terasa ringan. Jadi kan ketika kita nggak nabung, misalnya beli kambing 3,5, 4 juta, rasa berat banget gitu. Langsung berasa ya Pak? Ya, langsung berasa. Kemudian tabungan kurban itu sekitar udah lama ya, sekitar udah 5 tahun lebih kali ke belakang. Kita minta izin kepada perusahaan manajemen melalui payroll karena kan potong otomatis. Kemudian kita izin, ada izin dari manajemen. Jadi besarannya itu kita tidak memaksakan. Jadi
tabungannya itu tadi Ya. Pak. Oke. Jadi semacam ada surat kuasa lah katakan. Nanti setiap bulan gajinya dipotong sekian untuk tabungan kurban. Oke. Nah, pada pelaksanaannya kan yang nabung tuh lebih dari 100. Pas awal-awal itu Pak? Atau sekarang? Awal-awalnya mungkin ya masih puluhan lah gitu kan. Kemudian setelah berjalan, Pak saya nabung kurban, tapi saya kurbannya nggak di sini, nggak di SRI gitu kan. Iya. Boleh saya bilang, itu kan uang Bapak, boleh haknya gitu. Nah, akhirnya pengurus juga menyampaikan, Pak ini gimana, dia nabung tapi nggak kurban di sini, ya nggak masalah, kita kan membantu memfasilitasi. Coba aja secara logika 100 orang nabung, 100 orang kurban di SRI, emang mampu saya bilang motongnya. Jadi kan kita membantu lah intinya. Bantu. Kemudian pada saat raker kemarin dari tim seksi Bajis ya, Zakat Infak dan Sedekah itu menyampaikan format tabungan umroh. Saya bilang oke, bagus. Dan saya juga sempat terbersit untuk tabungan umroh. Walaupun pada saat itu kita enggak memfokuskan satu travel dan harus ini enggak lah. Intinya untuk memfasilitasi. Silakan nabung, ketika uangnya cukup mau berangkat umroh silakan ambil. Dikembalikan kayak konsep kurban tadi gitu ya Pak. Oke. Silakan untuk ambil. Akhirnya kita ke manajemen lagi, minta izin gitu kan. Ini ada tabungan lagi tapi tabungan untuk umroh. Kemudian manajemen menyampaikan, ya kalau itu tabungan kan uang kita gitu kan. Jadi ya silakan aja gitu kan. Ketika manajemen support mengizinkan ya kita buka rekening khusus tabungan umroh. Jadi seperti kurban pun kita punya rekening khusus. Jadi rekening khusus tabungan kurban gitu kan, supaya tidak tercampur dengan yang lainnya. Ketika udah disetujuin, kita sebarkan lagi ke teman-teman. Kita biasanya di bulan November Desember tuh baru menyebarkan formnya. Itu ada list-listnya diisi. Kemudian tabungan kurban saya bang sudah banyak. Tabungan kurban itu awalnya cuma ada di atas 10 lah. Saya Pak mau nabung umroh sekian, silakan saya bilang. Tapi ada lagi yang Pak saya nggak mau nabung potong payroll, tapi saya langsung transfer ke rekening tabungan umroh. Bisa juga Pak? Bisa, silakan saya bilang. Jadi ya modelnya ada yang potong tiap bulan, ada yang transfer langsung. Oke. Nah ketika itu ya yang bersambut kan. Ketemu lah. Gak tahu ketemu awalnya gimana gitu kan. Saya juga historinya gimana. Tiba-tiba dari YA tuh menawarkan. Nah mungkin ini kenapa kita waktu itu sambut, karena ketika kita umroh kalau di hari biasa mungkin tanggal kerja biasa kan kita perlu cuti. Artinya ketika kita punya cuti mungkin bisa berangkat. Tapi kalau yang belum punya cuti atau cutinya udah habis kan agak repot tuh. Kan kadang paling enggak 7 hari atau 9 hari lah gitu ya untuk umroh. Hanya begitu YA datang kita ngobrol-ngobrol, custom nih katanya, bebas waktunya gitu kan. Nah saya sampaikan juga ke jamaah teman-teman, ini umroh custom bebas waktunya kita yang nentuin gitu. Begitu teman-teman tahu itu kan ngerasa yang saya agak repot nih kalau harus cuti gitu kan. Ya alhamdulillah disampaikan ke teman-teman dan banyak juga yang support gitu untuk. Walaupun untuk tahun ini mungkin tidak semuanya yang nabung ikut berangkat. Ya karena saya pikir ya udah nabung aja, berangkatnya kapan terserah gitu ya. Yang itu udah niat gitu kan. Jadi terakhir kemarin saya tanya data ke Mas Septian itu ada 43 per sekarang ya. 43 jamaah ya, bukan karyawan ya. Kalau karyawannya sekitar 20-an. Karena kan mengajak keluarga, mengajak keluarga, anak dan sebagainya. Walaupun pada awalnya sih kita kepikirannya karyawan aja udah bantu lah. Begitu menawarkan, Pak saya mengajak orang tua, silakan gitu kan, malah lebih bagus kan. Jadi historinya sih dari tabungan kurban yang dulu kita pernah adakan, kemudian kita aplikasikan di tabungan umroh, kira-kira bisa apa enggak gitu kan. Ternyata alhamdulillah supportnya di teman-teman itu banyak. Berarti posisi DKM adalah memfasilitasi karyawan diduplikat dari program tabungan kurban. Betul. Sekarang menjadi tabungan umroh. Nah pertanyaan lanjutan saya itu gini Pak, posisi manajemen bagaimana Pak? Terus yang kedua sistem katakanlah apa ya, sistem pelaporan atau penginformasian status tabungan ke karyawannya gimana biasanya Pak? Jadi pada saat kita minta
izin ke manajemen pun sempat menyampaikan bahwa ini kalau tabungan umroh kan mungkin beda karena pasti lebih banyak, lebih tinggi besar jumlahnya, ya. lebih besar. Kemudian dari manajemen menyampaikan nanti akan ada audit dari manajemen itu. Oke. Ya siap, saya bilang. Insya Allah siap. Nah untuk saat ini kita karena umroh kan baru nih, baru berapa bulan gitu kan. Tapi tetap kita menyampaikan ke teman-teman bahwa pencapaian sampai bulan ini sekian gitu kan. Ke teman-teman yang mau ikut. Yang sudah menabung ya. Iya betul. Sampaikan juga. Dan untuk yang menyatakan bahwa akhir tahun ini kita mau ikut nih berangkat, itu kita ada form khusus. Jadi mengisi form, misalnya karyawan dengan anaknya, nanya sama siapa, apa dengan orang tuanya, tetap kita ada form di khusus data kita. Ya. Kalau yang nabung tapi dengan tidak mengisi form itu ya berarti nggak berangkat di akhir tahun ini gitu kan. Oke. Tahun depan dan Tapi sudah ikut program menabungnya. Betul, gitu ya. Oke. Saya mau geser ke Ustadz nih, Ustadz. Sebenarnya kalau kan di kita itu kan sudah ada jadwal existing yang memang sudah berangkat setiap bulannya, atau memang bisa juga tanggalnya atau programnya itu diusulkan seperti SRI gitu ya Ustadz ya. Kemudahannya apa sih Ustadz kalau kita bicaranya tentang umroh custom itu, kemudahan yang bisa dirasakan gitu seperti apa Ustadz? Oke, baik. Memang kita di Lantama Wisata kan kita punya tanggal-tanggal yang sudah kita floating ya. Per bulan kita ada 4-5 keberangkatan. Tapi kita masih bisa kita buat umroh ini dengan lebih mudah lah. Kita pengennya semuanya umroh itu lebih mudah. Betul. Nah, di antara kemudahan yang bisa kita lakukan adalah kita bisa custom program umroh ini dengan semua yang bisa kita inginkan. Contoh misalkan sebuah grup atau orang pengen punya atau orang yang punya komunitas punya keinginan umroh di waktu tertentu. Budget tertentu. Ya, budget tertentu, waktu tertentu, terus dengan fasilitas tertentu. Semuanya akan coba kita akomodir. Jadi pas tuh kemarin pas ada Mas Riko ngajakin disampaikan bahwa ada SRI pengen umroh yang lebih cocok dengan karakter perusahaan. Nah, langsung kita eksekusi dan kita buatkan kemarin programnya. Tuh di Lantama Wisata kita sangat membuka kemungkinan itu. Ya karena izin saya sambung ya Ustadz, karena sebenarnya tadi Pak Muad itu cerita ada setidaknya dua problem ya, dua isu lah gitu. Yang pertama itu tentang waktu cutinya yang terbatas ya Pak. Yang kedua adalah tentang pembiayaan yang kalau misalnya sekaligus kurban aja 3,5 bisa jadi kalau langsung masih berasa, apalagi kalau umroh gitu ya. Nah umroh custom ini bisa mengakomodir itu tadi ya Ustadz ya. Kalau nggak salah dulu kita sempat wacanakan umrohnya cuma 5 hari ya. Sempat kita tawarkan waktu untuk menawarkan kepada kawan-kawan SRI bagi yang bermasalah dengan waktu cuti. Ini loh ada solusinya, umrohnya lebih singkat. Cuma mungkin pas kita ngobrol kayaknya waktunya cocok nih di akhir tahun. Akhir tahun cocok, terus liburnya banyak di sana dan cutinya nggak terlalu banyak. Malah nggak ngambil cuti kayaknya Pak ya. Atau ngambil? Kalau hitungan yang kemarin kayaknya pas ya. Jadi kita ketemu solusinya, alhamdulillah. Terus juga ya akhirnya jadi gitu. Akhirnya jadi gitu. Dan waktunya kan masih lama ya, Desember 2025 ya, kita ngobrolnya di akhir tahun 2024 ya. Jadi kita punya 1 tahun. Nah, akhirnya untuk persiapan. Iya. Jalannya memang sepertinya memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, alhamdulillah. Ya memang niatnya untuk ibadah ya, mudah-mudahan ya dimudahkan itu tadi ya. Saya geser ke Pak Muad lagi nih Pak. Kan setahu saya ya Ustadz ya, kalau untuk umroh khusus itu kan berarti harus memenuhi kuota tertentu katakanlah begitu ya, untuk memudahkan keberangkatan. Nah boleh di-sharing nggak Pak strateginya ngajakin sekarang udah 43 atau 20-an karyawan tadi yang sudah bergabung, ngajakin mereka gimana untuk meyakinkan gitu? Sebenarnya ketika awal kita dapat brosur atau flyer yang dari EA tuh saya sampaikan ke teman-teman. Kalau yang penasaran biasanya langsung kontak saya. Ada yang WA, ada yang nelpon. Dia pengen tahu jelas gitu kan. Ini dengan biaya segini apa aja yang didapat dan sebagainya gitu kan. Terus saya sampaikan juga waktu gitu kan. Waktu yang tadi kita obrolin bahwa waktunya itu adalah kita yang menentukan gitu kan. Jadi kebetulan Desember kan
dari tanggal 25 kita udah libur tuh biasanya tuh Desember tuh. Masuk lagi kalau tanggal 1 kan masih libur, paling nggak tanggal 2, tapi ngeliat harinya, kalau tanggal 2-nya hari Sabtu ya nggak mungkin masuk. Masih kena libur juga ya. Gitu. Oke. Intinya waktu kita bisa menentukan, dan harapannya teman-teman yang mungkin cutinya sudah habis atau belum punya cuti bisa ikut juga bergabung gitu kan. Akhirnya ya bertahap, ada yang langsung japri, saya nanti berangkat sama istri. Awalnya banyak yang mungkin terbersit hanya untuk karyawan. Tuh nanya, Pak, saya mau ngajak ibu sama bapak boleh nggak? Langsung saya jawab, boleh. Jadi nanti form itu saya buat form pendaftaran, isinya nama jamaah, tapi yang bertanggung jawab tetap adalah karyawan gitu kan. Jadi makanya saya bilang tadi karyawan itu cuma ada 20, baru ada 20, tapi jamaahnya sekitar 43. Nah, jadi yang hubungan langsung dengan kita, dengan DKM itu adalah karyawan bersangkutan. Sharing informasi program itu gimana Pak? Personal atau di-share via grup atau gimana tuh biasanya tuh Pak? Jadi flyer itu pertama di grup DKM, di grup pengurus, kemudian teman-teman dari pengurus kan kebanyakan ada di bagian-bagian produksi yang punya grup juga gitu. Jadi di-share juga di grup-grup kelompok kerja masing-masing gitu kan. Nanti baru ada yang bisa nanya langsung ke saya, bisa ke Pak Septian atau Pak Nurjaya, karena di situ kan ada kontak personnya. Ada 3 orang kalau misalnya Pak Firman, Pak Nurjaya sama Pak Septian. Kalau ada yang mungkin pengen langsung ke saya, langsung ke saya gitu. Oke, berarti di-sharing ke grup-grup, nanti yang berminat follow up-nya ke kontak person yang tadi sudah disediakan gitu ya. Nah, saya ke Ustadz Ahyar lagi. Ustadz, sebenarnya tahapan persiapan kali ya Ustadz ya. Tahapan kalau tadi kan posisinya dari DKM itu yang mengumpulkan jamaah gitu ya. Nah, setelah jamaah ini ada, tahapan berikutnya bagaimana biasanya Ustadz sampai mereka nanti akan berangkat gitu Ustadz? Oke, kalau tahapannya sih sebenarnya ketika umroh custom ini kita set ya, hal pertama yang akan kita siapkan itu adalah tiketnya. Tiketnya kita akan cari di waktu yang kita tentukan. Tadi mungkin Mas Riko sempat tanya apakah ada ketentuan berapa harus berapa. Sebenarnya grup itu kita acuannya itu ke bis biasanya. Bis itu kan menampungnya antara 45 sampai 50 passenger ya, 40 orang. Jadi satu grup itu biasanya isinya tuh 45 sampai 50. Anggaplah 45. Idealnya 45 ya, biar enggak berdesakan. Nah, jadi grup yang ideal tuh 45. Nah, kalau di bawah itu sebenarnya bisa kita 20 orang mungkin bisa. Cuman ada beberapa harga yang akan menyesuaikan dengan harga 40, contohnya bis. Ya kan? Bisnya harganya akan sedikit lebih mahal karena pembagiannya lebih sedikit. Ya paling yang hal-hal seperti itu. Kemudian setelah kita ready tiket ya, karena kita di Lantama Wisata itu kita mencoba untuk selalu menjaga keamanan berangkat ya, kenyamanan jamaah, kepastian berangkat lah. Jadi tiketnya akan kita siapkan. Jadi tiket itu bentuknya confirm. Bentuknya confirm. Tiket itu ketika sudah kita booking, tiket itu udah menjadi milik kita. Misalkan tadi kita ada 43, 45 misalkan. Misalkan 45 udah kita blok tiket tuh 45 jamaah. Jadi udah jadi punya kita itu, seatnya tuh udah jadi milik kita gitu. Nanti mungkin sebulan sebelum berangkatan baru kita masukin manifestnya. Manifest nama-nama jamaah baru kita masukin ke maskapai. Kemudian juga untuk keberangkatan ya biasanya ya semuanya udah kita siapkan. Baik perlengkapan, baik visa dan segala macam akomodasi sesuai yang kita custom. Itu biasanya sebulan itu udah clear. Hotelnya udah confirm. Visa, kalau visa sih karena kita memang sudah provider ya, insya Allah sih sehari jadi sih. Pagi kita buat, malamnya udah jadi biasanya sih, lebih mudah. Tapi biasanya kita visa itu 2 minggu sebelum berangkatan udah ready udah rilis. Biasanya seperti itu. Berarti kan disupport dari awal, termasuk ya pasti urusan administrasi, misalnya yang belum ada paspor ya. Kalau untuk SRI sekarang lagi proses pada bikin paspor ya Pak ya, untuk daftar, karena bikin paspor juga ternyata nggak bisa daftar sekarang besok datang juga kan. Kadang antriannya lumayan. 2 minggu 1 bulan gitu ya Pak ya. Cuman karena masih menang waktu di Desember, kita sekarang tag-nya di bulan Juni ya.
Jadi masih ada waktu gitu. Termasuk nanti sudah include perlengkapan segala macam ya Ustaz ya? Udah semua. Udah perlengkapan, dapat apa aja Ustaz? Perlengkapannya Ustaz? Perlengkapannya kita ada yang laki-laki ada seragam ya, seragam umroh Lantama, mungkin seperti yang saya pakai sekarang. Kemudian ada kain ihram, ada buku doa, ada ya perlengkapan umroh pada biasa, ada sabuk, ada tas, ya ada koper, ada tas ransel, dan lain-lain. Kemudian yang wanitanya ada mukena, ada baju seragam juga, kemudian ada kaos kaki, ada sejadah dan lain sebagainya. Pokoknya perlengkapannya lengkap ya Ustaz ya. Oke, perlengkapan yang lengkap ya. Perlengkapan yang lengkap. Oke, Ustadz, ya ini kayaknya saya ngewakilin SRI juga mungkin ya kan, nanti rencana SRI kan berangkat di bulan sekitar Desember, akhir Desember. Betul. Ya Pak ya, itu cuaca lagi ngarah kemana tuh Ustadz? Dingin ya? Kalau Desember ya udah pasti musim dingin. Ya? Biasanya kalau umroh dingin itu ada tips khusus nggak sih Ustadz, misal apa-apa gitu? Jadi kan memang di negara Arab Saudi ya, itu memang mereka kan punya 2 musim ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kepada orang Quraisy tuh li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaib. Biasanya orang Quraisy mereka itu rihlah bepergian berdagang mereka di musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka ke mana, ke Yaman yang lebih hangat. Kalau musim panas mereka ke Syam yang lebih dingin. Jadi itu orang-orang Quraisy itu biasanya mereka rihlahnya juga berdagangnya juga melihat musim juga mereka. Nah itu berarti di Saudi situasi seperti itu, dan iklim mereka itu kering, bukan kayak kita di Indonesia sini. Kita kan lembab ya. Apalagi Jakarta itu udah mandi aja keluar jalan bentar tuh udah keringetan lagi gitu. Kalau di sana itu kering, mau musim dingin musim panas sama, karena iklimnya kering. Bedanya musim panas itu panas banget, musim dingin tuh dingin. Sampai berapa? Mungkin kalau di Madinah dinginnya nggak nyampe 0 ya. Kalau di Madinah paling maksimal itu biasanya kita ketemu di 3-4 derajat. Oh lumayan Pak. Mau jaketnya nanti. AC kita aja 16 lumayan derajat. Cuman nggak sampai turun, nggak sampai. Kalau di Madinah ya. Kalau di Mekah itu biasanya agak sedikit lebih hangat, walaupun musim dingin dia agak lebih sedikit lebih hangat. Kondisi di Mekahnya agak sedikit lebih hangat. Nah untuk masalah tips-tips di musim dingin, sebenarnya tips musim dingin dan musim panas tuh nggak terlalu jauh beda ya. Yang jelas sebelum kita umroh kita pasti harus mempersiapkan diri kita fisik terutama, karena memang ibadah haji dan umroh kan ibadah fisik ya. Ibadah fisik itu kita tawaf kita 7 putaran itu, walaupun memang sebenarnya kalau sepi bisa lebih cepat, tapi karena kan kondisi sekarang kan padat. Mau bulan apa aja itu Masjidil Haram ya? Penuh. Jadi kita jalannya tuh lebih lama, pelan-pelan lebih lama gitu. Mungkin bisa jalan di tawaf aja sekitar hampir 1 jam. Belum lagi kalau kita sa'i kan lebih longgar karena ada beberapa lantai kan. Nah sa'i itu satu hitungan dari Safa ke Marwah sudah 400 sekian puluh meter gitu. Jadi bolak-balik aja bisa sampai 3,5 kilo untuk sa'inya aja. Makanya yang pertama ya, selain kita mempersiapkan niat kita ya, karena ibadah kan memang kita siapkan niatnya ya. Niat kita ibadah juga syaratnya adalah kita harus ikhlas karena Allah, kita ittiba Rasul ya Rasulullah SAW, kita ikut sunnah Nabi. Kita juga harus mempersiapkan sisi fisik kitanya. Mungkin bisa sebelum umroh persiapan dulu ya, habis sholat subuh ya. Misalkan sholat subuh yang biasa naik motor gitu kan, pulang ya berangkatnya jalan gitu kan, pulangnya kalau nggak kuat ya diminta jemput. Nggak bolak-balik kalau bisa jalan kaki. Lagi masjid nggak begitu jauh di kita kan banyak masjid. Kalau pulangnya capek ya diminta jemput. Ya latihan mungkin jalan sore-sore atau subuh jalan kaki. Kemudian juga yang paling penting sih memperbanyak cairan sih, karena memang kering ya. Iklimnya kering, jadi kita lebih cepat haus. Ya mungkin ada tumbler misalkan bisa dibawa. Kita bisa minum air zam-zam di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Juga kita bisa bawa secukupnya lah, mungkin setengah tumbler bisa diminum di hotel untuk sering-sering kita mengisi cairan tubuh kita. Terus kemudian ya di luar itu ya paling bawa pakaian lebih hangat ya. Bawa pakaian hangat, karena kadang-kadang juga
Kalau Desember sih kita memang di puncak musim dinginnya ya. Di tanggal itu kan puncak musim dinginnya ya. Kadang-kadang juga musim dingin itu ada musim dingin yang memang dia masih peralihan. Atau misalkan kayak Oktober akhir misalkan atau November awal, kadang-kadang tuh peralihan dari musim panas ke dingin. Di beberapa waktu biasanya ada kayak pasir gitu. Bukan badai pasir sih, tapi kalau di kota kan debu biasanya. Gubar, orang sana nyebutnya gubar. Jadi kayak debu-debu di mana-mana itu juga kita harus hati-hati. Ya mungkin bawa masker misalkan. Ya kemudian juga pakaian yang lebih hangat aja sih. Terus juga bawa obat-obatan sih, obat-obatan sederhana. Karena memang di sana kalau qadarullah ya, kalau qadarullah sakit, di sana obat-obat biasanya lebih mahal ketimbang di Indonesia. Gitu. Obat-obat lebih mahal, suplemen lebih mahal. Jadi kalau kita bisa bawa dari sini lebih, yang kita memang sudah cocok dengan karakter orang di sini ya. Karena memang di sana obatnya biasanya lebih lebih kuat gitu. Beberapa lebih paten. Beberapa orang, contoh misalkan ada beberapa kasus yang kita temui. Mohon maaf, ibu-ibu misalkan minum obat penahan haid. Di Indonesia, mungkin dia udah konsultasi ke dokter di sini, dikasih resep. Nah ternyata itu nggak manjur gitu. Kurang kuat. Kita beli di sana langsung berefek. Karena mungkin orang beda-beda ya ininya ya. Karakter orang mungkin beda-beda, mungkin ada yang kuat dengan ini, ada yang enggak, ada dosisnya yang beda-beda gitu. Tapi di sana diminumin langsung bekerja karena memang obatnya lebih mahal ya. Jadi ada yang perlu kita siapkan, mungkin ada obat-obatan sederhana lah, obat sakit kepala yang seperti itu disiapkan. Pakaian hangat, mungkin jaket. Mungkin seperti itu sih yang perlu kita siapkan sih. Terus juga di pergantian musim tadi, kalau memang kita ketemunya ya, misalkan ketemunya di pergantian musim, kadang-kadang ada hujan Pak Muhammad. Gitu, ada hujan juga ya. Jadi di sana itu uniknya Mas Riko, di Saudi itu hujan itu bisa dihitung. Hitung itu gimana? Setahun tuh bisa dihitung gitu. Dalam waktu 1 tahun nih, hujan tuh bisa dihitung. Berapa kali gitu ya? Berapa kalinya gitu. Kalau kita di sini biasanya, apalagi mungkin di Bogor, Pak Muas nih di Jelang sini hujan mulu kali kalau Februari. Iya. Kalau di sana hujan itu bisa dihitung. Setahun itu mungkin bisa dihitung hujan tuh. Bahkan kalau hujan itu biasanya emak-emak itu bangunin anak-anaknya. Oh gitu. Lagi hujan nih, anak-anaknya yang tidur dibangunin nih, bangun hujan gitu. Karena mereka hujan itu jarang. Hujan itu jarang. Jadi bagi mereka hujan itu sebuah kesenangan lah gitu. Makanya mereka orang-orang Saudi banyak yang ke puncakan, ke Bogor kan, karena bisa lihat yang hijau-hijau, hujan gitu. Makanya mereka sangat senang gitu dengan hujan gitu. Karena memang itu juga keberkahan kan. Iya. Gitu. Oke, berarti ya persiapannya ya mungkin tadi ya Ustadz ya, fisik, perbekalan pribadi ya, tergantung musimnya kita pas berangkat, momennya apa musimnya. Kalau dingin ya tambah pakaian hangatnya gitu ya. Gitu. Oke. Nah, Ustadz, kayaknya khusus di waktu-waktu sekarang kita podcast ini gitu ya kan, update di Timur Tengah itu kan agak lumayan memanas ya. Mungkin ini jadi kegelisahan untuk jamaah-jamaah yang akan berangkat juga ya Pak ya. Apakah walaupun masih di Desember tapi apakah ini berlangsung lama atau bagaimana? Ada update nggak Ustadz untuk kondisi yang sekarang? Mungkin kita update dari segi ini dulu ya, regulasi di Arab Saudi dulu ya. Boleh. Di Arab Saudi sekarang memang mereka menerapkan sistem visa terbaru. Jadi regulasinya adalah semua jamaah yang apply visa ke Arab Saudi itu harus mencantumkan hotel yang sudah terverifikasi oleh pihak mereka, pihak nusuk mereka. Kalau sebelumnya, kalau tahun kemarin dan sebelumnya itu semua orang ya nggak ada harus mengisi hotelnya gitu. Jadi apply visa udah langsung bisa keluar bisa gitu, masuk ke sana ya. Kalau sekarang mereka menerapkan itu mungkin agar lebih rapi mungkin ya. Nggak ada orang yang overstay. Nggak ada yang kabur. Kan banyak sekali tuh orang-orang yang memang umroh tapi ternyata dia kabur gitu, nggak pulang lama-lama gitu. Dan itu banyak terjadi di musim haji, apalagi di musim haji kan, sebelum musim haji. Makanya ini yang diantisipasi oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk menghindari orang-orang yang seperti ini yang tidak sesuai regulasi. Jadi peraturan terbaru kita adalah visa itu bisa keluar dengan mencantumkan hotel yang sudah terverifikasi oleh sistem mereka. Jadi nggak bisa lagi dibuat hotelnya di mana ngasal, nggak bisa lagi. Jadi nginepnya berapa lama itu udah harus ketahuan gitu. Nginepnya berapa lama, pulangnya berapa lama, tiketnya udah
udah ada. Udah. Jadi memang mereka menerapkan sistem yang lumayan ketat di tahun ini. Kemudian kemarin juga ada wacana biometrik ya. Biometrik itu download aplikasi di Saudi. Tapi wallahu alam apakah sekarang akan sudah diterapkan ataukah masih trial mereka. Mungkin bocorannya adalah kita spill dulu. Biometrik itu kita download aplikasi dari pemerintah Arab Saudi. Nanti dia akan minta scan paspor kita. Dia akan scan wajah kita dari handphone masing-masing. Kita akan scan juga sidik jari kita di layar itu. Kemudian akan dicocokkan dengan kameranya. Nanti tinggal ikutin instruksi yang ada di aplikasi. Walau alam ya apakah ini akan diterapkan dalam waktu dekat ini atau seperti apa? Kayaknya sih masih trial ya. Dan ini mungkin akan jadi diterapkan prosedur berikutnya gitu. Ya kita bersiap-siap saja karena memang di Arab Saudi ini Mas Riko peraturannya itu bisa berubah dengan sangat cepat. Karakter mereka pengennya A ya harus A gitu. Harus A gitu. Jadi kayak kemarin nih kita ngomongin haji itu Arab Saudi ngelihat yang datang ke mereka orang-orang Indonesia terutama orang-orang yang udah sepuh. Akhirnya mereka pengen menerapkan peraturan bahwa yang umur di atas 70 tahun mereka batasi berapa persen. Yang umur segini berapa persen. Itu akan sangat menyulitkan untuk pemerintah kita yang sudah punya sistem dana talangan haji yang begitu lama kan. Contoh masalah haji misalkan. Orang-orang kita Indonesia itu secara umum, orang-orang kita itu secara umum ya. Baru kepikiran mau haji itu di usia 30-an atau lebih mungkin. Bisa jadi orang baru nikah umur 20-an. Umur 30 dia baru mikir sekolah anak, beli rumah, umur 40 mungkin beli rumah, beli mobil gitu kan. Baru di atas 50 tahun baru settle dia. Pengen haji. Pas pensiun ya. 50 baru kepikiran mau terpanggil buat berhaji gitu. Karena biasanya seperti itu kan yang di sistem kita sekarang ketika umur 50 baru kepikiran mau haji, sedangkan masa tunggu haji di beberapa daerah tuh udah ada yang sampai 40 sekian tahun Pak Muad. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Agak Jawa Barat nggak tahu berapa 20 berapa saya nggak hafal. Jadi ketika antrian begitu lama, orang akan semakin lama untuk berangkat hajinya. Nah ini terkendala nanti apakah bagaimana pemerintah kita melihat situasi ini gitu. Allah Ta'ala alam, yang jelas kalau saya pribadi biasanya ditanya kalau ada pasangan baru nikah itu kalau minta nasihat pernikahan atau saya sarankan kalau memang ada rezeki daftar haji suami istri baru nikah daftarin haji. Ya paling enggak dia udah punya hujah di hadapan Allah bahwa dia udah punya ikhtiar gitu untuk udah niat untuk awal ya. Untuk bayar haji, untuk pergi haji. Dan sebagian juga karena haji ini begitu susahnya karena antriannya begitu lama ya, sebagian orang ada yang menjadikan umroh sebagai alternatif. Bagi sebagian orang mungkin yang apalagi yang udah berumur 60 sekian tahun misalkan 60-70 tahun, kalau mereka mau daftar lagi kan mereka pasti mikir secara logis nih kayak berangkatnya kapan kalau antriannya 20-30 tahun. Makanya banyak orang yang ya sudahlah umroh dulu bisa dibilang ya umroh aja lah gitu. Takut gak nyampe. Dan ini omongan takut gak nyampe ini ya kita gak tahu umur ya. Semua orang berpikirin seperti itu, akhirnya mereka mencari umroh sebagai alternatifnya. Oke. Dan mungkin ada solusi juga bagi orang yang pengen dapat pahala haji ya. Ya kita bisa umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan. Karena kenapa Ustaz? Karena pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah SAW. Jadi pahala umroh di bulan Ramadan itu lebih besar. Makanya kemarin kalau nggak salah ya, Ramadan kemarin itu nyetak rekor sepanjang masa Masjidil Haram, kepadatan Masjidil Haram. Iya. Di Ramadan kemarin tuh saking banyaknya orang yang umroh di Ramadan di ya. Ramadan. Masya Allah ya. Oke. Ustaz izin saya geser kembali ke Pak Muad ya Pak. Siap. Untuk persiapan teman-teman sendiri per sekarang gitu ya, antusiasnya sendiri, update-nya seperti apa Pak? Teman-teman yang udah daftar ataupun yang masih nanya-nanya nih gitu. Kalau sampai sekarang sih lebih banyak yang nanya ini buat paspor. Paspor. WA sini WA situ. Karena kebetulan saya juga baru minggu yang lalu saya pakai online itu kan. Walaupun secara kalau ngelihat tanggal untuk ke kantor imigrasi kan padat banget itu udah ada karena merah ya, ke blok merah merah di booking. Saya isi tanggal 23 kalau saya. Cuma yang lain belum saya update lagi.
Nanti saya di grup juga mungkin saya tanyakan kepada teman-teman. Kalau masih ada kendala bisa untuk kita sharing lah gitu. Jadi karena paspor kan ya mungkin ada sebagian yang kayak ada beberapa jamaah yang sebelumnya masih berlaku paspornya, mungkin buat anak dan istrinya yang belum gitu kan. Jadi ada 2 orang kalau salah yang sebelumnya udah punya paspor itu. Jadi itu sih, sama yang masih nanya-nanya masih ada gitu kan. Walaupun yang sekedar nanya ya kita jawab gitu. Jadi ada yang nanya terus nggak lama minta form pendaftaran. Ada yang nanya WA ketemu nanya ya kita kasih tahu untuk ini ya. Karena, berarti untuk yang sudah daftar masih proses administrasi sambil nyebarin ke teman-teman yang belum kali ya Pak. Betul yang belum daftar gitu ya, masih tahap nanya-nanya gitu ya. Kalau yang nabung sih ya tetap ada yang pengen nabung, Pak saya pengen berangkat tahun depan, terserah mau berangkat kapan, kalau mau nabung aja, saya terima gitu kan. Karena membantu kan teman-teman untuk paling enggak ketika sudah nabung sudah ada niat sebenarnya mau umroh gitu. Betul. Ya sama halnya dengan haji, ketika kita nunggu dipanggil, kalau kita nggak daftar siapa yang mau manggil gitu. Paling penting daftar aja dulu kan. Betul. Action dulu ya. Kita udah daftar, ya walau alam kapan berangkatnya kita nggak tahu, yang penting udah niat gitu. Seperti itu sih. Tapi Ustadz, saya nyambungin dari Pak Muhammad tadi ya, definisi dipanggil tanda kutip itu ya, itu tuh sebenarnya secara syariat itu gimana sih Ustadz? Apakah memang kadang kan ada yang udah daftar, udah ready, ternyata ada aja nggak jadi berangkat gitu, atau sebaliknya yang nggak tahu gimana caranya bisa aja berangkat ke sana gitu secara sebenarnya mungkin kata dipanggil itu kan yang bahasa kita sebenarnya ya. Itu mungkin bahasa lain dari hidayah sebenarnya. Hidayah itu kan ya petunjuk dari Allah kan. Allah beri hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki gitu. Jadi ya, kalau Allah berikan hidayah, bisa jadi dia ada orang-orang yang tiba-tiba kepikir mau umroh gitu. Atau bisa jadi juga Allah sisipkan hidayah itu dengan mungkin dia lihat orang haji umroh, ada di hatinya Allah masukkan hidayah, dia pengen juga gitu. Macam-macam panggilan atau hidayah itu macam-macam bentuknya itu. Ada orang yang memang dia dari dulu pengen banget ke tanah suci. Ada juga yang tiba-tiba gitu. Itu semuanya kuasa Allah gitu ya. Mungkin bisa bahasa sederhana kita ya panggilan, walaupun sebenarnya itu adalah sebenarnya hidayah gitu. Panggilan itu adalah hidayah dari Allah. Bapak pasti sering dengar tuh, apakah yang tanda kutip ya pembalasan itu ada Ustaz di sana? Misal dulu sehari-harinya gimana, ntar di sono dibalas gitu ya Pak ya, mitosnya ya gitu. Ada Ustaz kayak gitu? Sebenarnya kata para ulama al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Dan Allah itu sesuai prasangka hambanya. Ya kan? Allah sesuai prasangka hambanya. Kadang-kadang azab itu Allah segerakan di dunia, atau Allah tunda sampai di akhirat. Bisa jadi juga Allah segerakan di dunia ini, ya bisa jadi dia di sana itu Allah azab dengan salah satu peristiwa tertentu, biar dia sadar, atau biar dia beristighfar di sana, agar dia bertobat di sana, kan agar dia kembalinya kan dengan dosa yang sudah diampuni gitu. Bisa jadi Allah membuat sebuah peristiwa mungkin balasan dia mungkin pernah ngelakuin salah apa, sampai ke sana mungkin dia bisa jadi juga dia udah ngerasa sendiri nih apakah dibalas dan memang disegerakan balasannya di situ agar dia dapat pelajaran di sana, agar dia tujuannya agar dia bertobat, suci kembali gitu. Berarti poin yang bisa dilihat bukan kejadiannya tapi harapan kali ya setelah kejadian itu biar bisa kembali bertobat gitu ya. Atau ibroh itu pelajaran bisa diambil dari peristiwa itu gitu. Jadi Allah bisa jadi teguran Allah di tanah suci agar dia bertobat di sana dan kembali jadi orang yang lebih baik lagi. Bapak kalau mau nanya ini boleh loh Pak. Kalau misal mau nanya langsung ke Ustadz. Atau bahkan persiapan kalau ada rasa penasaran ya. Banyak juga orang yang menjadikan umroh itu sebagai turning point hidupnya. Kita sering ketemu orang yang dibilang saya ini ibadah saya itu nggak taat gitu. Kadang sholat, bahkan ya mungkin yang paling fatalnya ya sholatnya masih bolong-bolong misalkan. Itu kan sebenarnya fatal ya. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu kan sangat fatal. Kan dosa terbesar seorang hamba setelah kesyirikan kan meninggalkan sholat dengan sengaja ya.
meninggalkan sholat dengan sengaja itu kan dosanya jauh di atas dosa-dosa yang lain, di atas membunuh, di atas riba, di atas berzina dan lain-lain gitu. Tapi banyak orang-orang yang merasa, oh kok saya bisa umroh ya gitu, kan ibadah saya kayak gini. Nah kita sering sampaikan bahwa justru ini adalah turning point hidup seseorang gitu. Bisa jadi Allah memanggil sini ya agar kita memaksimalkan lagi gitu. Ibadah kita, agar kita balik dari tanah suci. Karena orang yang ke tanah suci itu, Mas Riko, dia akan sangat ingat. Kebanyakan orang ya, bukan orang yang memang kebanyakan duit bisa pulang pergi setiap tahun ya. Beberapa orang ke tanah suci itu mungkin bisa dihitung dengan jari gitu. Dan dia bakal sangat ingat dengan peristiwa dia ke tanah suci. Dan ketika itu menjadi turning point hidupnya, mungkin ibadahnya, contoh lah misalkan dia sholatnya mungkin rajin, tapi ibadah-ibadah yang lain mungkin sering lalai, belum maksimal, sholat sunnahnya belum, mungkin jarang puasa, jarang tahajud. Bisa jadi dengan dia umroh ini menjadi turning point hidupnya, ibadah yang lebih baik lagi gitu. Karena dia akan ingat, oh saya dulu umroh gitu. Dan orang-orang itu biasanya umroh itu untuk bisa lebih dekat dengan Islam itu sendiri gitu. Karena dia merasa bahwa ya Islam tuh dari sini gitu, dari Mekah dan Madinah gitu. Nabi SAW lahir di Madinah dan beliau dimakamkan di Madinah, dan mereka akan punya emosional itu gitu untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Makanya selalu atau mungkin mayoritas jamaah itu ketika sudah pernah umroh, dia tuh pengen umroh lagi. Bahkan ada yang udah nggak mau kemana-mana lagi deh gitu. Pengennya ke Mekah aja gitu. Bagi orang-orang beriman seperti itu ya. Karena dia akan menemukan makna hidupnya tuh ketika dia pergi umroh gitu. Gimana Pak? Makin tersentuh, makin kerasa. Ya soalnya saya kalau hitungan haji, ya seperti saya sampaikan, kalau kita belum daftar, ya kapan berangkatnya gitu kan. Sebetulnya saya tahun 2021 nggak salah. Begitu gue ngecek 2044. Dapatnya Pak? 2044. Saya bilang, berapa tahun? Berarti saya pensiun kan 34. Setelah pensiun berarti 10 tahun setelah pensiun. Tapi saya berpikir lagi, ini kan siapa yang tahu lah, kalau Allah merencanakan lain kita nggak tahu. Nah tapi ya umroh juga diusahakan kalau ada rezeki gitu kan. Makanya begitu ada program ini ya bismillah, saya ngomong sama istri saya, lah kita ikutlah gitu kan. Jadi ya itu sih dasarnya. Karena untuk yang umroh sampai saya teman-teman ajakin gitu kan. Walaupun dari jamaah yang ikut kemarin tuh ada 2 karyawan yang belum lama berangkat haji. Tapi pengen ikut umroh lagi berarti Pak. Oh, Masya Allah ya. Oke. Mungkin ini jadi pertanyaan saya yang terakhir Pak. Kalau Bapak atau Ustadz nggak ada yang ditanyakan, saya mau bilang, saya mau minta gini. Apa yang bisa Bapak ya selaku ke-DKM-an gitu ya, yang bisa disampaikan ke teman-teman grup Asra? Ini saya sedang tidak mencoba untuk mempromosikan umrohnya Amaliyah gitu, walaupun nanti pilihannya silahkan bebas ke teman-teman mau kemana gitu ya. Tapi apa Pak yang bisa di-sharing, kenapa kita harus membuat program semacam ini untuk memudahkan teman-teman yang lain? Kira-kira bisa apa Pak yang di-sharing Pak? Baik, mungkin kalau untuk yang saya di DKM kan dari tahun 2012 secara resmi sebagai sekretaris. Hikmahnya ya, betul kan Musalah Al-Hikmah nih. Jadi kalau saya lihat kemajuan perusahaan atau kemajuan kita pribadi dan sebagainya itu tidak murni dari usaha kita. Ya, kalau misalnya kita sukses karena kita usaha, iya, tapi hanya berapa persennya aja gitu kan. Tapi di situ ada doa orang tua, ada doa teman-teman dan sebagainya. Nah, ketika saya masuk ke DKM itu di SR itu ada program kurban untuk masyarakat sekitar, kemudian ada santunan yatim untuk masyarakat sekitar, dan berbagai program lah untuk duafa dan sebagainya. Artinya kesuksesan kita, kemajuan perusahaan barangkali itu ada andil di situ dari doa teman-teman kita, dari doa anak-anak yatim gitu kan. Nah intinya DKM harus mampu, ya intinya bermanfaat buat orang lain lah seperti itu. Karena di moto kita kan aktif. Jadi amanah, komunikatif, transparan, inovatif, dan fastabiqul khairat gitu. Jadi program DKM itu harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan sebagainya. Nah termasuk umroh. Umroh mungkin kita nggak
bermanfaat secara langsung ke masyarakat sekitar lah katakan. Kan di kawasan industri itu pasti ada masyarakat sekitar yang itu kan. Kita coba dari karyawan. Kita manfaatkan untuk kegiatan umroh ini dengan memfasilitasi tabungan itu kan. Jadi ya itu tadi, kalau masalah nanti ketemunya ya tadi disebutkan promosi dan sebagainya itu walau alam gitu kan. Karena kita murni untuk membantu kan. Ketika ketemu yang cocok ya mungkin itu sudah ditakdirkan gitu kan. Jadi intinya ya teman-teman DKM dimanapun ya tetap untuk program-program itu kita terus untuk bersinergi dengan perusahaan tentunya. Karena DKM Al-Hikmah PT SRI, saya sering menyampaikan ke teman-teman, kalau DKM Al-Hikmah jangan berhenti. DKM Al-Hikmah PT SRI gitu. Kalau nggak ada PT SRI kan DKM Al-Hikmah nggak ada. Ya, jadi teman-teman DKM di perusahaan yang dimanapun tetaplah untuk program-program yang terus bermanfaat buat masyarakat kita, buat jamaah, buat karyawan dan sebagainya, supaya berkahnya untuk kita semua gitu kan. Jadi umroh dan sebagainya, yang penting kita niat ikhlas untuk kebaikan kita semua gitu. Mungkin itu aja. Mantap. Sekarang saya mau ke Ustadz. Kalau saya kayaknya mintanya nasihat ya untuk teman-teman, tapi untuk saya pribadi juga tentunya Ustadz. Coba kasih kita ini Ustadz, mudah-mudahan nggak jadi langsung serius banget Ustadz. Coba kasih kita nasihat untuk kenapa sih kita harus minimal niat untuk umroh tadi, atau syukur-syukur bisa sampai melaksanakan, agar apa sih gitu poinnya kita ibadah umroh tadi. Coba dikasih nasihat untuk kita semua Ustadz. Oke, baik, mungkin kita kembalikan lagi ke hukumnya umroh ya. Walaupun sebenarnya para ulama itu berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagian lain mengatakan umroh itu sama kayak haji, wajib bagi yang man istata'a ilaihi sabila, wajib bagi yang mampu gitu. Terlepas dari wajib atau sunnahnya umroh, seseorang muslim, orang yang beriman itu pasti sangat merindukan tempat yang dia bisa beribadah dengan khusyuk, dia bisa meminta kepada Allah, dia merasa Allah itu bisa mengabulkan doa-doanya. Bayangkan seorang sholat di Masjid Nabawi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi masiwah. Sekali sholat di masjidku ini, kata Nabi, itu pahalanya sama kayak 1000 kali lipat sholat di masjid yang lain. Bahkan di Masjid Haram itu 100 kali dari Masjid Nabawi. Jadi 100.000 kali lipat di Masjidil Haram. Mungkin ini saja sudah cukup untuk membuat kita termotivasi untuk pergi ke sana gitu. Mungkin 100.000 kali lipat sholat di masjid yang lain, kalau dikalkulasikan menjadi umur, mungkin kita nggak tahu apakah umur kita sampai 100.000 kali setara atau tidak. Setara 100.000 kali sholat di masjid yang ada di daerah kita gitu. Jadi mungkin umroh ini kita jadikan, pertama tadi seperti yang kita sampaikan, bisa jadi turning point hidup seorang. Turning point hidup seorang. Dia bisa, mungkin yang punya salah bisa menangis di sana. Karena kata Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Antara umroh yang dengan umroh yang berikutnya itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Jadi umroh itu menghapus dosa-dosa seorang hamba. Dan dengan dekatnya kita merasa dekatnya dengan Allah di sana, kita lebih mudah untuk meneteskan air mata. Mungkin sering kita temui jamaah itu menangis ketika tawaf ya. Apalagi dulu zaman ada transmitter ya, kita lebih bisa menyentuh jamaah. Kita nasihati jamaah nih, kita sedang berada di Baitullah, silahkan menangis ya. Apa yang ingin diminta, tiap-tiap orang punya permintaannya masing-masing. Silahkan menangis, silahkan meminta kepada Allah. Ya, dari sisi pahala kita dapat pahala yang begitu besar. Dari sisi permohonan kita bisa meminta apa saja kepada Allah. Kemudian juga dari dosa kita insya Allah akan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hal-hal baik ini yang menjadi motivasi kita untuk semakin menguatkan langkah kita, menguatkan niat kita untuk menuju Mekah maupun Madinah. Mungkin itu dari Ana ya, sebagai mudah-mudahan bisa jadi penyemangat kita untuk bisa bahkan mungkin sering-sering ke sana gitu, sering-sering ke Mekah maupun Madinah. Karena sekarang aksesnya lebih mudah, aksesnya lebih mudah. Dan custom ini diantara kemudahan yang akan kita jalani. Kemudahan harga, dari segi harga kita bisa menentukan, dari segi waktu, dari segi fasilitas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jadi wasilah kita untuk
memperbaiki diri kita, mengampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mantap. Oke, mungkin podcast kita itu aja Ustaz Ahyar, Pak Muad, terima kasih banyak gitu ya. Saya sedikit meng-highlight saja bahwa umrah itu tadi sepakat Ustaz jadi turning point gitu ya. Barangkali kan karyawan grup pasar itu capek kerja ya Pak ya, capek kerja full gitu kan sampai lembur dan lain sebagainya, nggak ada salahnya meluangkan waktu untuk beribadah, dan salah satu ibadahnya tadi mudah-mudahan dipermudah untuk bisa berangkat ke tanah suci. Rasanya itu podcast dari kita. Saksikan juga video-video kita di YouTube YAA, Yayasan Asra _Astra ya. Ya _Astra, dan juga follow media sosial kita di Instagram YAA Yayasan Asra _YAA. Itu dia. Belibet namanya gitu ya. Oke, terima kasih. Saya Riko, saya tutup podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.